yang besar yaitu nikmat iman dan Islam dan menjadi umatnya Habibuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat dan salam selalu ditambah Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikut mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hadir dalam menghaul atau menta'zimkan haul beberapa orang wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat kita cinta dengan orang-orang saleh dengan wali-wali Allah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala beserta mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkat wali-walinya Allah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala itu mimpi dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadat sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa taala atas ahli bait yang adalah mereka itu turun temurun dahulunya di dalam hati bahwa diadakannya seorang alim yang menghimpun ilmu zahir dan ilmu batin, yaitu Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Syahdan dan lagi ittifaq kebanyakan anak-anak dan zuriyat Maulana itu atas lidah yang satu meriwayatkan asal Maulana itu dan manaqibnya hingga wafatnya, khususnya Al-Alim Al-Alama Haji Muhammad Rafi' bin Al-Alim Al-Alama Mufti Haji Ahmad bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad terlebih sahih pada riwayatnya. Ia menerima riwayat daripada bapaknya dan daripada segala bapak maringannya seperti Mufti Haji Jamaluddin dan Qadhi Haji Abu Sa'ad dan Khalifah Haji Syihabuddin dan lainnya. Maka inilah kisah riwayatnya, yaitu seorang laki-laki yang soleh namanya Abdullah pada zaman Sultan Tahmidullah bin Sultan Tahmidullah. Pada suatu kampung namanya Logalan tiada mempunyai anak. Jadinya Abdullah tadi tidak mempunyai anak. Maka duka cita sebab yang demikian itu. Maka berdoa dan berdoalah ia Abdullah tadi memohon kepada Allah, itu zuriat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala akan ikhlas hatinya, maka dikabulkan oleh Allah taala akan permintaannya dan buntinglah istrinya. Kira-kira lalu masa buntingnya 6 bulan, maka melihat kedua laki istri Abdullah dan Aminah pada malam 21 Ramadan bahwa sekalian kayu dan batu tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan air sungai buku, dan diketahui oleh keduanya bahwasanya ia Lailatul Qadar. Maksudnya ketika itu bahwasanya Abah lawan namanya yaitu pelampaian tadi hendak benar berarti anak teman beberapa jelas artinya gimana artinya hendak benar ini di anak kita. Jadinya pas ketika itu sedang memohon kepada Allah, pas ketika itu pada malam 21 Ramadan sedang melihatnya alam semesta ini berada sujud pohon-pohon sujudnya. Nah, jadinya ketika itu sedang meminta lawan Allah bahwasanya sedang meminta yaitu anak yang alim yang baik dan memohon keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak yang di dalam buntingnya dalam kandungan tadi jadi orang yang alim yang menjadi pelajaran bagi kita.
Artinya kita tadi mengawal bagi anak tadi kita berdoa, ya Allah minta anak tadi alim. Arti alim tadi berilmu agama. Arti zahid tadi zuhud lawan dunia, artinya mengutamakan hidup di negeri Allah. Ada cuma di dunia ini aja, nah itu tegasnya jadi apa? Dia orang tadi alim zahid, makanya duriat dan pola lain kebanyakannya dasar jujur alim lawan zahid. Namun orang sudah ini tampaknya tadi zuhud lawan dunia, kebanyakannya orang tadi jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Coba ya tadi ubah di mana aja dia pasti ujung-ujungnya pelan-pelan. Kenapa ya? Kan sudah ajak dahulu dan kita kan menjelaskan manusianya tiba ini orang kopi ini awal ulun politik bahasa kitanya di mana aja nah yang ini jadi dua hakikatnya dari pelan-pelan. Nah artinya berkata luar biasa artinya mengawal makanya kita tuh minta dunia tadi oleh alim makanya ada doa Allahumma inna nas'aluka biqablika min fadlika wa bijahi nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi imrana bin Husayn. Karena Allahumma inna nas'aluka ya Allah ulun meminta lawan pian ya Allah nas'aluka biqablika dengan karunia dia dengan kebaikan dia wa bijahi nabiyyika dengan pangkat kenabian kita pian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bijahi nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi imran bin Husayn. Kenapa Imran bin Husayn? Nah, ini ketawasul. Ya Allah dengan berkat kepangkatan Rasulullah pertama dulu dengan karunia dia ya Allah. Dengan berkat kekasihan pangkat kekasihan Rasulullah dan dengan berkat Umar bin Husain. Umar bin Husain tadi kan sudah diceritakan tidur tadi setiap malam dibilangi malam yang tidur anjing. Nah itu kalau sudah diceritakan dulu. Nah doa kita bertawasul kami tadi dengan berkat batu kolam raya, dengan berkat hadis soleh kami, dengan berkat wali-wali. Nah apa anta ja'alana ya Allah ya Rahman ya Rahim anta ja'alana ya Allah min dzurriyyatina alim minta dzurriyyat dari alim seorang alim dzurriyyat alim minta alim zahidan orang yang alim lagi. Nah sedangkan Mama Datuk Pelampayan ini aja Abah Datuk Pelampayan minta lawan Allah ketika malam Lailatul Qadar minta mudah-mudahan anak yang di dalam perut ini jadi orang yang alim lagi mensyukur. Ini jadi pelajaran. Artinya kan manakib orang soleh tadi kan kita enggak orang berhasil. Orang beramal artinya tanda orang tadi bujur amalnya, bujur ilmu. Itu ya kalau kita nih artinya mengawal kita hidupnya antara jadi orang alim. Makanya kan ada hadis Rasulullah qul alim. Jadilah ikam tadi jadi orang alim, amun awal jadi orang alim. Menghadap awal juga jadi orang alim. Allah. Jadinya artinya penting benar kita ini paham ilmu agama pun aliman. Ya Allah jadikannya ulul dan dzurriyyat ulul pas aliman zahidan dan mutabashshir. Ada sudah sedikit. Ada fotokopiannya ada. Nah, dalam mana fotokopian waktu menjadi guru waktu sekolah juga dibagi guru kami sini tadi lihat daripada sekolah itu tapi daripada guru Anang Sya'ban Arif kembali itu tadi bagus sini yang merasa paling tidak kita ini banyaknya walaupun kita berdoa ya Allah berdoa sebenarnya kalau bukan lalu kita bisa juga bukan ini melahirkan kan tahu kita nih bahasa kitanya kita ada alim kita kan makmum ada anak juga bisa kita jadi orang alim jadi orang wali berkata kita berdoa dan artinya jangan
Ini apa artinya? Ya Allah, anta ja'alana ya Allah min dzurriyyatina aliman jahilan mutabashiran. Artinya alimnya tadi menaut mutabashiran min ahli sunnah wal jamaah disebutkan. Nah, panjangnya. Namun kalau kita ingin mengambil pelajaran, artinya kalau kita pun minta lawan diri kita, lawan diri kita jadi orang yang alim. Jadi orang yang alim. Orang alim ini kan arahan dari saudara. Rata-rata dihormati orang di mana juga sama dia. Walaupun kita ini sulit orang alim kenapa? Tabawa mau harasata mau Allah mulia. Makanya Allah kenapa jadi bahwasanya sahabat Rasul dimuliakan orang karena bersandar ada sahabat Rasul. Kenapa Rasulullah dimuliakan orang? Karena ada hubungan dengan Allah. Apa Rasul? Allah. Mengawal kita diri kita disandarkan pada orang mulia. Kita bawa diri kita ini. Sekian dulu lah artinya kita membawa nilai diri kita ini siapa kita bawa. Ya. Nabi Adam kita bawa. Jadi tadi minta bahwasanya ini di dalam buntingnya itu jadi orang yang alim yang zahid, maka manakala sempurna buntingnya bulannya lahirlah seorang anak laki-laki pada malam Kamis jam 13 tahun Hijriah 1122 yang bernama Muhammad Arsyad. Manakala sampai umurnya 8 tahun sempurna hafalnya lagi taat pada ibu bapaknya. Membikinlah ia akan pekerjaan yang ajaib yang aneh-aneh. Artinya anak kami sudah menyadari adanya kebiasaan orang pun aja yang mulia. Ini mulai dari halus ini tahuan. Kayak apa dulu tak ujar dulu dengan ini. Saya kumpul di rumah. Artinya sudah ketahuan orang di pacaran orang menjadi orang mulia. Mulai dari halus belain. Yang tiada layak dengan muda umurnya. Setelahnya melukis ia akan rupa-rupa dan berkayu bagus melukis dan lainnya dan amat elok pada suatu laut daripada bapaknya. Maka pada satu hari datang Sultan Tahmidullah serta beberapa menterinya pada kampung itu dan melihat ia akan rupa-rupa gambar yang amat elok itu. Dan ditanyakannya siapa yang membuat rupa-rupa gambar ini, maka dikata orang baginya anak Abdullah. Artinya nih yang mau ulah gambar lukisan tadi anak Abdullah. Kemudian diserupnya Abdullah dan istrinya bahwa Muhammad Arsyad dimintanya. Allah Taala artinya luar biasa aturan Allah Taala bahwasanya diminta oleh raja ini Sultan tadi, maka dikabulkan oleh kedua orang tuanya permintaan Sultan. Maka kasih Sultan kepadanya, artinya sayang banget Sultan kepada yang Muhammad ini, diperbuatnya seperti anaknya sendiri. Kemudian maka diserahkannya akan dia kepada guru mengaji Al-Quran. Pelajaran ini anak pun kawan ini Quran ini. Nah, jadi artinya itu nanti anak-anak tadi awal-awalnya dididik dengan Al-Quran, dengan artinya akhlak-akhlak Rasulullah dan lain-lain. Dan diketahui oleh gurunya bersengatan artinya kriminalnya dari orang lain pada sekalian yang dipelajarkannya. Maka dikhabarkan gurunya yang demikian itu kepada Sultan, maka bersengatan suka kita Sultan dan cita-cita ia ketika itu menyuruhkan Maulana tinggal di Al-Musyawarah menuntut ilmu. Nah, artinya kan ada yang mau sih. Nah, dan sekitarnya jalannya kalau anda jadi orang alim lagi. Nah, artinya sababnya tadi doa daripada mama abah 3 bulan. Kamu dihitung-hitung nah, kitanya ya kalau ya sekolah kamu kan ya orang berani sakit lagi. Makanya gimana kalian kan sebagai pelajaran yang mulai kan dipikir-pikir kan orang sekolah modalnya
Tapi namanya kita jika hendak benar, ada jalannya. Allah Ta'ala nih, ada memudahkan jalan, maka kita berdoa dulu. Nah, karena itu juga bahasa kita ini kita hendak jadi apa? Karena di jalan depan Allah kita sesuai. Nah, syahdan adalah adat sultan itu pada tiap-tiap malam menghimpunkan beberapa menterinya pada suatu tempat untuk menjaga rumahnya. Dan adalah Maulana itu tidur beserta mereka, maka pada ketika akhir malam bangunlah seorang menteri yang tidur bersama Maulana bersama Syekh Muhammad Al-Syafi'i. Maka dilihatnya Maulana itu terangkat daripada tempat kira-kira 1 juta. Artinya sini tadi persahabatan guring lawan awal sini terangkat sini awak sini terangkat. Terangkat jangan terangkat daripada tempat kira-kira 100. Maka dipegang oleh menteri itu akan dia maka bangun dan menangislah Syekh Muhammad Al-Syafi'i. Kemudian ditanya oleh menteri itu akan dia apa sebab engkau menangis? Jawab Syekh Muhammad Al-Syafi'i, aku bermimpi seorang laki-laki membawa andaku naik ke langit. Rasulullah. Orang lebih halus seperti itu. Nah makanya paling tadi yang kita ini paling tadi yang mudah-mudahan kita dikabulkan Allah diminta saling saja mimpi Rasulullah. Itu saja hendak mimpi Rasulullah. Makanya benar baca itu adalah ayat bagus ya. Allahumma inna amanna. Ya Allah, beriman lawan dia. Allahumma inna amanna bi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, beriman lawan Rasulullah walam artinya ulun tidak pernah menurut Rasulullah. Artinya bukan Allahumma ya Allah berikan ulun nikmat Allahumma fid daraini dunia lawan akhirat di ru'yati sayyidina Rasulullah. Melihat lawan Rasulullah. Wasabbih qulubana ala mahabbatillah. Ya Allah, tetapkan hati ulun cinta lawan Rasulullah. Wasta'milna ala sunnatihi. Ya Allah, artinya ulun supaya mengikuti sunnah Rasulullah. Wa tawaffana ala millatihi. Ya Allah, ulun meminta lawan dia supaya ulun mati atas agama Rasulullah. Paling tadi itu paling ada mudah-mudahan kita diberi Allah Taala penyakit. Amin. Dan apabila orang ini lawan Rasulullah udah lain, artinya orang sering tapi pernah mimpi Rasulullah beda orang lain. Orangnya pernah mimpi Rasulullah orang alimnya beda orang yang lain. Artinya lebih dari Allah luar biasa. Mengkalah mudah-mudahan kita. Nah paling ada apa ya? Ini kita supaya mimpi lawan Rasulullah kan selawat dia. Lawan katanya mutabah lawan Rasulullah itu penting itu mutabah Rasulullah pentingnya masalah akhlak, masalah hati. Yang penting itu ya bagi menurut Rasulullah. Maksudnya kita mirip lawan Rasulullah hanya tapi terkadang berat kemudian maaf sunnah. Ada berat sunnahnya berat dalam amalannya ya bisa membantu ulang apa alimnya karena apa yang penting kita apa hendak belum para Rasulullah. Nah tadi ya punya laki-laki membawa akan mendapur naik ke langit. Nah kenapa engkau pegang akan aku dari langit maka bangun aku. Dan pada suatu malam melihatlah Maulana Syekh Muhammad Al-Ghazali akan Lailatul Qadar. Nanti pulang bertamu Lailatul Qadar. Tatkala diketahuinya maka memohon ia kepada Allah Subhanahu wa taala akan ilmu yang memberi manfaat dunia. Nanti pulang bertamu Lailatul Qadar. Setelah bertamu Lailatul Qadar minta ilmu dan minta itu adalah minta suci. Adalah minta ilmu artinya manfaat dunia. Biar ilmu sedikit tapi manfaatnya. Nah
bagi dirinya dan bagi zuriatnya. Nah sampai orang mendengar kita, ya kan orang menawar. Artinya jatuh pelampaian aja pokoknya mulai dari halus tuh, pokoknya setiap bulan Ramadan kita bertabung dengan yang diminta ini tetap itu. Allah minta ya Allah diri Allah lawan zuriat Allah jadi orang yang alim yang bersyukur. Minta diri saja. Makanya zuriat itu alim belum alim itu sugi itu kan sugi benar sugi ya tapi alim ianya alim lawan disebut. Makanya berguru kan apabila orang itu alim disebut kebanyakannya wali. Kita lihat wali. Ini orang tadi mau mengatakan alim disebut. Jadinya artinya ujar dulu lah. Kita nih melihat dari pelan-pelan amun awal jangan harus sekadar membanggakan diri kita. Aku lihat itu tapi seorang sesuai artinya sesuaikan pulang dari alim. Oh berarti datu apa ibadah? Ya, datu alim orang hadis jangan sekadar membanggakan nama aja tapi turuti jauhin kepada Tuhan. Artinya amali jauhin kepada Tuhan insyaallah. Nanti jadilah ini bertemu dengan kepada Allah. Nah kemudian Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berdiri hingga tujuh turunan dari negara minta lawan Allah tadi nih zuriat tadi kan artinya jadi orang yang alim yang memberi manfaat bagi dirinya dan zuriatnya hingga tujuh turunan. Ini pernah orang bertakon lawan zuriat itu adalah bahasa kitanya arti tujuh turunan itu kan artinya nih yang alim yang disebut tujuh turunan sekalinya tujuh turunan itu kayak ini saja. Contohlah yang orang mulai daripada satu masa kedua tiga empat tujuh mana satu harinya tujuh pertama karena tujuh bukan turun tujuh bukan dua sampai kemungkinan tak ada kiamat juga. Nah itu hajur artinya makanya ada habis mau dihitung-hitung mulai jadi berapa tahun nih berapa tahun ini. Nah, juga jika ada tanya tujuhnya tadi pertama tujuh dulu kita satu tujuh pulang dua. Nah, itu artinya lah adalah mendengar itu takutnya oh itu benar. Jadinya ujar orang kebanyakannya bahasa kita yang alim-alim kan kebanyakannya juga itu pelan-pelan. Tapi kebanyakannya ini sudah tercatat tapi yang lagi. Nah ada paling ulang-ulang berhari jangan pernah bertakon. Ada juga ulang berhari itu berhasil kitanya contoh yang ada bisa anak yang kadang memandang kenapa takutan anak ini bertanda dengan nama aja artinya aku juga itu ada mau ulang berhari kenapa simpan rajin. Kemudian Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari beristri seorang perempuan yang soleh namanya Tuan Wajib dan bunting ia sudah hamil. Setelah beristri berangkatlah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke Mekah Musyarraf dengan belanja ongkos artinya di hamil aja tinggal sampai ilmu saking angkanya sudah begini hamil tidak akan jadi untuk berkumpul ke Mekah. Nah, dan tinggal di Mekah menuntut ilmu kepada masyayikh, kepada beberapa guru dan mengajar di Masjidil Haram yang terlebih besar gurunya yaitu al-alim al-alama Syekh Abdullah bin Ahmad pada masa 30 tahun. Belajar 30 tahun di Mekah. Musibannya berapa ya? Ya kalau apa alim lah kita bilang artinya kalau cakap kita ini sama alim artinya tapi ini kita ini ada alim artinya amun dapat terlampau itu 20 tahun jadinya artinya nah makanya kenapa itu dulu jadi itu terlampau semua karena untuk ilmu di alim sudah belinya adalah gampang kayak yang cangkokan mangga itu sekarang dicangkok aja lah buah nah itu yang juriat dari lampai itu ujar ulun datang dulu orang lainnya kita asal benar juriat dari ulun asalnya bujur nuntut ilmu nih cuma tanya lagi kali
Karena utuhnya tabuka tadi daripada itu orang kaya. Utuhnya berhadangan dan doa lagi berhadangan. Takanannya kali. Nah, balik beritanya kalau yang kaya sudah 30 tahun bersama-sama dengan Syekh Abdul Somad Palembang dan Syekh Abdul Rahman Al-Misri Betawi dan Syekh Abdul Wahab Bugis, maka hasillah baginya sekalian ilmu. Nah, menuntut berasan ilmu sehingga menguasai berasan yang 35 dan lainnya, dan mengizinkan sekalian guru-gurunya mengajar ilmu dan berfatwa di Mekah Musyarafah. Tatkala cukup 30 tahun di Mekah, maka musyawarah ia kepada temannya yang tersebut supaya pergi ke negeri Mesir. Dan hari Muhammad lagi dulu jar guru lah, jar ayah yang bersenari lah. Nah, kalau mengambil ini hari itu pusatnya, artinya pusatnya nuntut ilmu itu belum ada. Artinya di Mekah banyak orang lagi menghadap seorang. Nah, makanya orang berhari orang yang ada di Mekah hari belum ada lagi. Makanya saya Muhammad Al-Maliki Abdul Jibir kan berhari Habibnya luar biasa. Nantinya ke Mekah. Pokoknya nuntut ilmu itu di Mekah. Di Mekah itu nanti terkenal. Makanya lagi nuntutnya jalan. Nah, itu belum lagi satu ngomong lagi. Nah, jadinya Mekah. Ini sih tadi kan 30 sudah di Mekah, maka musyawarah ia kepada temannya yang tersebut supaya pergi ke negeri Mesir menuntut ilmu. Tatkala hasil muwafaqah dengan temannya yang tersebut, maka pergilah mereka jalan dan darat dan sampai mereka ke Madinah Munawwarah dan mengambil mereka baiat mereka kepada Sayyid Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman. Artinya mengambil khalifah kepada Syekh Saman Al-Madani. Dan jadi khalifah mereka berasal dari khalifah Syekh Saman Al-Madani. Kemudian datang Syekh Islam Al-Misri Al-Alim Al-Alama Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi dengan beberapa murid-muridnya ke Madinah Munawwarah serta mengajar dia. Maka bertanya Maulana Syekh Muhammad Al-Banjari kepada Syekh Islam yang tersebut akan beberapa banyak masalah dan dijawabnya segala masalah itu. Maka tangannya soal dan jawab yang disebutkan oleh Syekh Islam tersebut di dalam kitabnya Fatahul Madaniyah. Dan lagi beberapa banyak perkara agama yang dimuzakarahkan Maulana di Madinah Munawwarah dengan Syekh Islam yang tersebut. Kemudian maka minta izin mereka itu kepada Syekh Islam yang tersebut mau pergi ke Mesir. Artinya dari pelapaian ketawanan tadi nih lawan Sulaiman Al-Qurdi itu pengarang kitab Hawasyul Madaniyah yang pernah dibaca dulu di Sumber. Nah, itu tadi itu kan artinya ini yang paling alimnya di Mesir di ini kan sebenarnya udah artinya nih kalau udah tahun saya sekali dari sekolah hebat kenal orang kayak saudara sebenarnya ya sih tadi ini kayak dia anak seorang pemesir pulang. Nah, maka disebutkan oleh Islam tadi dengan katanya tiada ada di Mesir orang yang lebih ilmunya daripada di Mesir itu nah aku bukan